Bab 96, Apa Dia Cinta Padaku? Cira masuk ke dalam kamar. Suasana hatinya tak karuan. Marah, kesal, cemburu dan ingin menangis. Wanita mana coba yang tidak merasakan itu semua jika melihat suaminya memeluk wanita lain. Apalagi sikap Arun akhir ini terlihat cuek. Cira, oh, Mae Busara. Ayo kita makan bersama dulu, Nenek Busara menggandeng Cira. Kau bisa memasak? Sedikit, tidak masalah, aku bisa mengajarimu masak makanan khas Thailand. Arun sangat suka. Apa makanan kesukaan Arun? Banyak, tom yum, khao soi, hanom krok. Nanti kau bisa belajar denganku atau Kanika. Kanika tahu makanan kesukaan Arun. Ia tentu saja tahu. Mereka itu sudah hidup bersama dari kecil. Tentu saja ia tahu segalanya tentang suamimu. Duh, sakit hati ini mendengarnya. Aku tidak tahu apa tentang suamiku tapi dia bisa tahu segalanya. Sabar Cira. Kenapa melamun? Oh tidak apa-apa. Aku yakin kamu pasti bisa, ucap Nenek Busara. Ya sudah ayo kita makan dulu. Mereka semua sudah menunggu. Cira mengikuti langkah Nenek Busara menuju meja makan. Dilihatnya suaminya itu sudah ada di sana sedang berbincang dan tertawa bersama Kanika dengan menggunakan bahasa Thailand. Bahasa yang ia sama sekali tidak tahu. Kalian nostalgianya nanti saja. Ayo kita makan dulu. Mae, Kanika tahu yang Mae ucapkan. Tanya Cira. Tentu saja. Sejak Arun memutuskan untuk tinggal di Indonesia kami semua yang dekat dengannya belajar bahasa Indonesia untuk memudahkan kita komunikasi. Istri dan anaknya kan juga orang Indonesia. Sebenarnya aku juga mau belajar bahasa Thailand sedikit. Bisa, nanti aku akan mengajarimu. Acara makan bersama keluarga berlangsung dengan suasana yang hangat. Banyak dari mereka melontarkan lelucon atau bahkan bernyanyi dengan logat khas negara Thailand. Arun tolong ambilkan itu. Cira berusaha membangun komunikasi dengan suaminya karena sejak dari tadi perhatiannya hanya bersama dengan Kanika. Ini pedas kau tidak akan suka. Arun memperingatkan. Aku mau coba. Apa namanya? Ini namanya somtum, sahut Kanika. Aku tadi memang membuat sesuai selera Arun. Dia suka pedas, Cira. Oh iya, kau baru tahu kalau suamimu ini suka pedas. Iya, jawab Cira gugup. Tangannya mengepal menahan amarah karena ia merasa perkataan Kanika hanya meledeknya saja. Kau harus sering membuatkan makanan ini untuknya kalau tidak bisa ia jatuh ke pelukan orang lain. Dan ingat harus pedas. Iya kan Run? Iya, kau paling tahu makanan apa yang aku suka. Wat, kata seperti itu kenapa dengan mudahnya keluar dari mulut suaminya. Bisanya wanita itu mengatakan hal seperti itu di hadapan istrinya. Hello tolong hargai perasaan istrinya di sini umpat Cira dalam hati. Cira berusaha tersenyum tapi tatapan tidak suka pada Kanika terlihat jelas. Dan yang lebih menyakitkan lagi Arun sama sekali tidak peduli. Padahal dulu ia adalah orang nomor satu yang memperdulikannya. Sudah biarkan saja mereka berdua. Kau harus maklum mereka lama tidak bertemu, ucap Nenek Busara. Iya Mae. Cira menjawab dengan suara lirih. Matanya sudah terasa panas. Kalau ia tidak berusaha menenangkan hatinya sudah dipastikan air matanya akan membasahi pipi. Cira berusaha menelan makanan yang ada. Rasanya sangat sulit menikmati makanan enak dengan hati yang sakit. Mae, aku mau itu, tunjuk Gio. Sebentar aku ambilkan. Cira agak sedikit berdiri karena letaknya yang agak kejauhan. Makanan yang dimaksud Gio adalah tom yum. Semacam sup seafood yang rasanya asam pedas. Tom yum ini diletakkan di atas tungku sehingga hangat terus. Ternyata Kanika pun juga ikut mengambil hingga tidak sengaja tangannya menyenggol tangan Cira. Tanpa sengaja tangan Cira terkena tungku. Biar aku ambilkan saja. Tempat dudukmu kan jauh. Pasti akan kesulitan. Gio itu sangat mirip dengan Arun suka dengan tom yum.
Makanya aku membuat agak banyak. Oh, terima kasih, ucap Cira. Ia kembali duduk dan menyembunyikan tangannya yang memerah karena terkena tungku yang panas. Mae, tanganmu garis bawah. Gio sayang, makan makananmu jangan sampai dingin, oke? Cira buru-buru memotong perkataan Gio. Tapi garis bawah. Set, ingat kalau makan jangan banyak bicara. Cira memperingatkan. Baiklah. Gio kembali memakan makanannya. Maaf, saya permisi sebentar. Cira pamit. Ia harus mengguyur tangannya dengan air dingin agar tidak membekas. Tapi rasa sakit di hatinya lebih sakit dari tangannya. Ia bergegas ke wastafel di dekat kamar mandi. Ia mulai mengucurkan air keran ke tangannya. Tanpa terasa air matanya jatuh ke pipi. Bergegas ia mengusapnya. Kenapa tidak bilang? Tanya Arun dari arah belakang. Hanya luka kecil. Nanti dikasih salep juga membaik. Arun diam tanpa menjawab. Ia memegang tangan istrinya dan melihat bahwa tangannya memerah. Sakit. Sedikit. Jangan cengeng. Nanti kalau Gio tahu ia bisa mengejekmu. Maaf. Dengan telaten Arun merawat luka bakar di tangan Cira. Perbuatan kecil seperti ini bisa melebur rasa amarah Cira. Ia senang ternyata suaminya itu masih perhatian dengannya. Terima kasih. Kembalilah makan. Dari tadi ibu menanyakanmu. Arun membelai rambut Cira. Ya, jawab Cira malu. Ia mengikuti langkah suaminya dari belakang. Pagi ini semua berencana untuk pergi ke pantai. Di Phuket memang terkenal dengan keindahan pantainya yang jernih. Cira, ya Mae, pakailah ini. Nanti di sana panas. Bajunya sedikit terbuka. Kalau Arun marah, dia tidak akan marah. Di sana panas, pakailah baju yang bahannya dingin. Baiklah. Cira akhirnya berganti baju dengan baju yang diberikan oleh nenek Busara. Dress pendek dengan tali spaghetti dan bermotif floral warna hijau botol. Tampak cantik dipakai oleh Cira. Wah, menantuku cantik sekali. Bukankah begitu, Cai? Krap, jawab Cai sambil mengacungkan jempol. Nenek Busara sangat menyukai kehadiran Cira. Mereka bahkan sudah memasak bersama. Belajar bahasa bersama. Arun datang bersama dengan Gio. Ia sangat kaget melihat Cira memakai baju seperti itu. Apa ini? Tanyanya. Ganti. Hei Arun, aku yang memberikan istrimu baju. Jangan marah dengannya, sahut nenek Busara. Oke, ibu yang memberikannya, tapi ia terlihat sangat murahan. Cira terbelalak tidak percaya bahwa suaminya tega mengatakan itu padanya. Secepat kilat Cira berlari dan mengganti pakaiannya. Tidak seharusnya kau mengatakan itu padanya. Aku lakukan ini demi keselamatannya, Mae. Banyak orang liar di pantai. Ah, sudahlah. Bilang saja kau tidak mau istrimu dinikmati orang lain. Tak lama kemudian Cira kembali. Ia hanya menggunakan baju putih dan celana pendek. Tak lupa topi pantai yang besar untuk melindunginya dari panas. Tapi hanya kekecewaan yang ia temukan di sana karena suaminya sedang asyik mengobrol dengan Kanika yang mengenakan model baju yang sama dengan yang diberi oleh nenek Busara. Oh, ternyata ia hanya ingin baju seperti itu dikenakan oleh Kanika. Cira kecewa karena awalnya ia mengira suaminya perhatian, tapi ternyata tidak. Sepanjang perjalanan menggunakan kapal, Cira hanya bersendau gurau dengan Gio dan beberapa kali melirik suaminya yang tampak menikmati pemandangan. Setelah sampai mereka turun dari perahu. Ternyata banyak turis dan warga lokal di sana. Beberapa orang ada yang memperhatikan Cira karena Cira tampak sendirian. Ia tidak bergabung bersama Gio bermain pasir dan justru memilih menyendiri menikmati pemandangan. Sawadikrap, sapa seorang pria. Oh, sawadikrap, balas Cira. Thailand. No. Indonesia, jawab Cira menggunakan bahasa Inggris. I'm Atit, what is your name? Pria itu mengulurkan tangannya. Cira, sambut Cira. Do you want to take a walk to see the scenery over there? Cira ragu untuk menjawab. I have to get my husband's permission first. You're married? Yes, I'm.
My husband is Thai, tunjuk Cira pada Arun yang masih bermain bersama Gio. I think your husband will definitely allow it. Okay, but only for a moment. Okay, Deyal. Cira mengikuti pria itu berjalan menyusuri pantai dan agak menjauh. Ternyata di sana ada beberapa gerombolan pria warga lokal. Cira. Arun memanggil tiba-tiba. Ia segera menarik tangan istrinya. Kotot pi pria cantang klamban, maaf, istri saya harus pulang. Tanpa memperdulikan hal itu Arun menarik tangan Cira. Arun lepas. Tanganku sakit. Aku sudah bilang jangan jalan sendiri. Apalagi berjalan dengan orang asing. Itu karena kau sibuk sendiri dan tidak pernah memperhatikanku. Salah aku senang sendiri. Kau sekarang tidak memperdulikanku. Apakah aku sakit? Apakah aku sedih? Kau hanya diam saja dan yang kau pedulikan hanya teman masa kecilmu itu. Meledaklah amarah Cira. Ia mengeluarkan semua unek-unek yang ada di dalam hatinya. Air matanya membasahi wajah cantiknya. Arun hanya diam mendengarkan amarah istrinya. Cira mengusap air mata yang membasahi pipinya. Ia tidak mau marahnya ini dilihat oleh Gio. Ia meninggalkan Arun dan berdiam diri di dalam kapal. Mae sakit. Iya, aku sedikit pusing. Kata Po, kita pulang karena Mae sakit, ucap Gio. Kemarilah. Cira tersenyum sambil menyuruh Gio mendekat. Mae butuh pelukan. Dengan pelukan hangatmu Mae akan sembuh. Gio memeluk Cira dengan erat dan itu membuat Cira sedikit terobati. Harusnya suaminya yang menenangkan. Kok sudah pulang? Tanya Nenek Busara. Kepalaku pusing Mae. Maaf semuanya, liburannya jadi terganggu. Cira tersenyum simpul. Arun masih terdiam dan hanya menatap istrinya. Kanika juga melakukan hal yang sama. Ia agak sedikit menjauh dari Arun. Aku mau keluar sebentar, tiba-tiba Arun pamit. Cira, ayo ikut aku ke kamar, ajak Nenek Busara. Ada apa Mae? Sudah ikut saja. Cira menurut dan mengikuti Nenek Busara ke kamar. Ada hadiah untukmu. Apa ini? Bukalah di dalam kamar dan coba perlihatkan pada Arun. Tapi kalau reaksinya seperti tadi, aku jamin kali ini pasti beda. Baiklah, aku coba ke kamar dulu. Nenek Busara menjawab dengan anggukan. Cira menuju ke kamarnya. Hati-hati ia buka hadiah dari mertuanya. What? Teriaknya tidak percaya. Beberapa lingerie dengan berbagai model dan warna. Mata Cira tak berkedip. Bagaimana ia akan mencoba pikirnya. Berulang kali ia membolak-balikkan lingerie itu dan akhirnya ia memutuskan mencoba lingerie warna coklat dengan belahan dada rendah, berbahan tipis tapi selembut sutra. Perlahan ia melepas bajunya satu persatu dan mencoba lingerie pemberian mertuanya. Wow, aku terlihat seksi, pikir Cira. Ia berputar dan mematutkan diri di depan cermin hingga garis bawah. Apa yang kau lakukan? Teriak Arun. Cira berbalik dan kaget mendapati suaminya sudah berada di belakangnya. Mata Arun tampak melotot melihat apa yang dikenakan istrinya. Ganti. Oh, baik. Ini tadi pemberian Mae. Aku hanya mencoba. Cira ternata, bata karena gugup. Cira tampak bingung, ia mengambil bajunya yang berserakan di bawah hingga dua buah bukit kembarnya terlihat nyata oleh Arun. Bahkan bokongnya pun ikut menggoda Arun. Sial, umpatnya dan beraak. Ia masuk ke dalam kamar mandi. Cira kaget dengan suara pintu yang keras. Aduh, aku salah lagi, pikir Cira. Sementara itu di dalam, sial kenapa ia begitu seksi. Kalau godaannya seperti ini rencanaku bisa gagal untuk mengetahui apakah ia cinta padaku atau tidak, pikir Arun. Bersambung.